Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saat ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tengah-tengah keluarga kita masing-masing untuk mengadakan ibadah PA yang kita lakukan saat ini. Mari kita mulai ibadah PA pada saat ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 2. Hai, mari sembah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama satukan hati, kita masuk di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama keluarga kami untuk beribadah pada saat ini. Tuhan, saat ini kami juga akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Kami mohon Tuhan mampukan dan menolong kami supaya kami bisa mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Terlebih bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 255. Firman-Mu kupegang selalu. Saat duka, saat
Bacaan hari ini terambil dari kitab Yakobus 3 ayat yang ke-17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Bacaan kita pada saat ini mengajak kita untuk memahami bahwa hikmat, terutama hikmat yang berasal dari Allah, dapat menjadi dasar hidup orang beriman. Dengan hikmat Allah, orang beriman mengaku percaya kepada Kristus, serta menjalani hidup mereka dalam tuntunan dan terang Kristus. Dengan kata lain, alasan mereka hidup dalam Kristus dan beriman penuh kepada Kristus karena mereka memiliki hikmat Allah. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya agar kita semua dapat hidup seturut dengan hikmat Allah? Salah satu caranya adalah dengan melatih diri. Melatih diri untuk memiliki hati yang murni, yang peka, belajar untuk menjadi pendamai yang selalu ramah. Menuruti perintah Allah dan memiliki belas kasihan kepada sesama. Dengan demikian, kita dapat memiliki dan menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang yang bijak dan tidak munafik. Ayat yang ke-17 menjelaskan bahwa kita harus memiliki damai yang dari surga, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan adalah kebenaran dari Tuhan. Yaitu pertama-tama hikmat itu murni, pendamai, peramah, penurut, dan penuh belas kasihan. Ketika kita memiliki hikmat dari surga, itulah yang akan kita lakukan. Dan di ayat 18, Tuhan sungguh-sungguh mengajari kita untuk menjadi pembawa damai. Pembawa damai adalah orang yang membawa damai dan kemudian akan menuai kebenaran. Ketika dia menabur damai dimanapun dia berada, baik itu di rumah, di tempat kerja, maupun di lingkungan sekelilingnya, dia akan menuai kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saat ini dunia kita boleh melihat di tengah-tengah pandemi saat ini banyak permasalahan. Banyak orang-orang terpenjara kehidupan emosinya. Mungkin kelihatan mereka ada damai, tetapi jauh di dalam hati mereka dipenjara oleh kekhawatiran, mereka oleh segala permasalahan mereka. Penjara-penjara ini akan membuat mereka tidak menikmati damai yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita bisa disebut berbahagia kalau kita menjadi pembawa damai. Kita adalah anak-anak Allah. Kita harus bisa menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Yesus adalah hikmat itu sendiri, turun menjadi manusia. Dia membawa damai bagi setiap manusia. Dan apa yang dilakukan Yesus adalah kebenaran hikmat yang dinyatakan kepada manusia. Kalau kita kurang hikmat, sehingga kita tidak memiliki damai dalam kehidupan, kita sendiri Tuhan Yesus Raja Damai itu, mari saudara, di lingkungan dimanapun berada saat ini, jadilah pembawa damai, mulai dengan sikap, senyum kita, ataupun dengan cara berbicara kita, agar orang bisa merasakan ada damai yang keluar dalam hidup kita, ada ketenangan, ada kepastian iman yang kuat. Hikmat keluar melalui damai yang ada di dalam kehidupan. Firman Tuhan di dalam kitab Yakobus
mengingatkan kita dalam kehidupan. Kita menjalankan hikmat Tuhan dengan menabur damai dan kita akan menuai kebenaran. Amin. Oleh karena itu, pada saat ini marilah kita bersama-sama sharing dengan keluarga kita masing-masing dengan pertanyaan, adakah damai di mana kita berada? Apakah saya benar-benar sungguh membawa damai? Dan apakah saya sudah mengusahakan damai untuk lingkungan di mana kita berada? Saya ulangi lagi pertanyaannya, adakah damai di mana kita berada? Apakah saya benar-benar sungguh membawa damai dan apakah saya sudah mengusahakan damai untuk lingkungan di mana kita berada? Demikian kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Selamat sharing bersama-sama keluarga masing-masing dan Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan dan kita pujikan dari Kidung Jemaat 332 bait 1 dan 2, kekuatan serta penghiburan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama, kita satukan hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan pada saat ini, kami boleh berkumpul bersama keluarga kami di rumah masing-masing untuk melaksanakan ibadah PA. Bapa, terima kasih atas firman yang sudah boleh kami baca dan renungkan saat ini. Kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang bisa membawa damai-Mu dimanapun berada. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Ringankan beban saudara kami Tuhan, hilangkan rasa sakit yang ia derita. Bawakan dia hari-hari penuh sukacita, agar saudara-saudara kami dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala, dan hanya dengan campur tangan-Mu semua dapat terjadi. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga dan pekerjaan yang telah kami lakukan, dan anak-anak kami yang saat ini menjalani proses pendidikan. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati. Berikan kelancaran setiap aktivitas kami dan berkat-berkat untuk keluarga kami. Kami juga menyerahkan warga jemaat mulai
warga balita sampai dengan warga lansia. Kami percaya Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan mereka dan di dalam aktivitas mereka. Kami juga berdoa untuk kegiatan pelayanan yang ada, kiranya Tuhan memberkati, terlebih untuk gereja kami yang saat ini sedang renovasi yang dilakukan. Kiranya proses renovasi dapat berjalan dengan lancar sampai selesainya nanti. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin supaya diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara kami, untuk kemajuan bangsa ini. Tuhan, kami juga menyerahkan diri kami sepenuhnya Tuhan, dan persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya persembahan ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, demikian seru doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hati